Halo adik-adik dan anak-anak ibu semua, semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Desma. Setelah 1 minggu masih belajar secara online, bagaimana nih kabarnya? Tetap semangat ya, jangan menyerah walaupun kita masih belum bisa bertatap muka. Doakan selalu agar bumi kita cepat pulih, jadi kita bisa ketemu lagi. Dan kalau kalian keluar rumah, tetap jaga kebersihan, rajinlah mencuci tangan, dan tetap terapkan social distancing. Hari ini kita akan lanjutkan materi di kelas 9 tentang sistem reproduksi pada manusia. Tapi sebelumnya, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, diklik tombol loncengnya, jangan lupa di like, di komen, di share. Selamat menonton! Ada yang tahu kenapa makhluk hidup bereproduksi? Ayo coba pikirkan, kenapa kita sebagai makhluk hidup atau manusia melakukan reproduksi? Nah, benar. Kita bereproduksi sebagai makhluk hidup dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya atau keturunannya. Pada materi pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada pria, sistem reproduksi pada wanita, juga menganalisis bagaimana proses fertilisasi pada manusia. Pada manusia, sistem reproduksi dipengaruhi oleh alat reproduksi, yaitu alat reproduksi pria dan alat reproduksi pada wanita, yang mana memiliki fungsi yang berbeda-beda, juga mempunyai bagian yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, alat reproduksi pada pria. Nah, sistem reproduksi pada pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Lalu, apa sih manfaat setelah kita mempelajari alat reproduksi pada pria? Nah, dengan adik-adik belajar dan anak-anak ibu semua belajar, apa pentingnya kita mempelajari materi ini adalah karena alat reproduksi pria untuk kita ketahui bagaimana struktur anatomi, proses-proses fisiologi dan fungsional yang terjadi dalam alat reproduksi pria, sehingga anak-anak ibu semuanya dapat menjaga kesehatan alat reproduksinya. Yang pertama yang kita bahas adalah sistem reproduksi pada pria. Apa saja bagian-bagiannya? Yaitu diantaranya yang pertama penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Kemudian yang kedua ada skrotum yang berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Nah, pada skrotum terdapat buah testis. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada testis, di mana testis ini adalah alat kelamin bagian dalam yang fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian bagian lainnya yaitu ada epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya ada saluran uretra. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat pada dalam penis dan mempunyai akhir dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kemudian bagian selanjutnya adalah kelenjar prostat, terletak di bawah kandung kemih yang memiliki fungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kemudian juga ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Yang kedua, kita akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Apa saja bagian-bagian dan fungsinya? Mari kita simak bersama-sama. Sistem reproduksi wanita. Pada wanita, terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Lalu, apa saja bagian-bagiannya? Yang pertama ada ovarium, yang mana memiliki struktur berbentuk seperti telur
dengan jumlah 2 buah yang terletak di samping kanan dan kiri rahim dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, yang kedua ada saluran telur, biasa disebut tuba fallopi atau oviduct. Saluran ini memiliki panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Kemudian yang ketiga ada rahim atau uterus dengan struktur seperti buah bir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Kemudian ada endometrium, di mana merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan melurus saat menstruasi. Kemudian yang selanjutnya ada vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Kemudian ada bagian serviks yang memiliki struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap fimbriae, kemudian memasuki tuba fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Nah, untuk tugas pada pertemuan hari ini, silakan kerjakan 5 soal yang sudah Ibu tuliskan. Jangan lupa dibuat di buku latihan. Kamu boleh jawab benar-benar supaya kamu mengerti apa maksud dan makna dari kita belajar tentang materi hari ini. Terima kasih sudah tonton videonya sampai akhir. Jangan lupa di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa diklik tombol notifikasinya supaya kamu tahu kabar terbaru video yang aku share. Kemudian jangan lupa klik tombol like-nya. Kemudian share ke teman-teman kamu semua supaya semua merasakan manfaat yang sama. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.